Dalam waktu dekat, kekuatan timnas Indonesia bakal bertambah lebih kuat usai Miss Hilgers dan Elyano Reinders dipastikan akan menjadi WNI. Keduanya pun kini tinggal menunggu proses demi proses untuk kemudian disumpah. Tentu, masuknya dua pemain Eredivisie tersebut akan membuat persaingan di timnas semakin ketat. Meskipun begitu, back timnas Indonesia Justin Hubner menyambut dengan baik kehadiran dua calon pemain Garuda itu. Menurutnya, baik Miss Hilgers maupun Elyano merupakan dua pemain berkualitas yang jelas akan menambah ketangguhan tim Merah Putih. Apalagi diketahui bahwa Sintayong sudah membidik Miss Hilgers sejak 2021 saat ia masih fokus bersama FC20 U19 dan masih berharap bisa membela timnas Belanda. Meski sempat dipanggil untuk membela timnas Belanda U21 pada 2022, setelah itu sampai sekarang nama Miss Hilgers tidak dipanggil lagi. Pemain yang masih berusia 23 tahun dan memperkuat FC20 itu dipercaya akan menambah kuat lini belakang timnas Indonesia yang sebelumnya sudah diisi oleh J.I. Zels, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo. Sementara untuk Elyano Reinders, kehadiran adik kandung gelandang AC Milan Tijani Reinders itu bisa semakin menambah solid lini tengah timnas Indonesia. Saat ini berkas dokumen keduanya juga sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan telah berada di DPR. Menpora Dito Aryo Tejo pun mengaku bahwa rapat kerja antara DPR RI dan Kemenpora paling cepat bakal digelar pada 17 September mendatang supaya bisa langsung dilakukan sumpah. Dito menargetkan Miss Hilgers dan Elyano Reinders bisa membela timnas Indonesia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang ketika bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Dengan hadirnya dua pemain Eredivisie itu, tentu saja hasil lebih apik dari laga sebelumnya diharapkan mampu diraih skuad Garuda. Di laga terakhir kontra Australia kemarin, tim Merah Putih memang benar-benar kalah jauh dibandingkan Australia dari segi statistik. Akan tetapi performa memuaskan para punggawa Garuda mampu menahan gempuran tim langganan Piala Dunia itu. Performa impresif timnas Indonesia ini lagi-lagi mencuri perhatian dari berbagai media asing termasuk Football Zone. Ya, hal tersebut terhitung wajar karena banyak media asing yang memprediksi bahwa Australia akan menang dengan mudah. Tak hanya menyoroti penampilan tim Merah Putih, Football Zone juga mengamati aksi para pendukung timnas Indonesia di tribun. Mereka takjub sebab di sepanjang pertandingan, Garuda fans menyanyikan nama kiper andalan mereka, Martin Paes. Mereka sangat terkesan dengan euforia supporter skuad Garuda di laga tersebut. Kegilaan supporter tanah air ini tak hanya membuat media asing takjub, Tom Hai juga belak-belakan menceritakan supporter Indonesia yang kerap menyoroti dirinya dimanapun berada. Kendati seperti ini, Tom Hai pun mengaku tak keberatan. Pemain yang kerap dijuluki The Professor ini mengatakan bahwa para supporter timnas Indonesia sangat ramah, bahkan kerap memberinya dengan hadiah-hadiah menarik. Momen menyenangkan yang dirasakan Tom Hai bersama timnas nyatanya juga dirasakan oleh pemain lain. Kejadian kocak dialami oleh Nathan Chuaon, pemain Swansea City yang diajak melakukan ibadah sholat oleh Ragnar Oratmangun ketika berada di Bandara Dubai. Menanggapi hal itu, Nathan pun cuma cengar-cengir atas ajakan tersebut. Netizen pun bereaksi terhadap video yang diunggah ulang oleh akun TikTok @GarudaLetsGo, di mana mayoritas dibuat terhibur melihat aksi mereka. Kejadian ini sekaligus memperlihatkan keakraban yang terjalin antar pemain timnas Indonesia. Adanya boni seperti ini jelas membuat chemistry antar punggawa Garuda di lapangan pun semakin padu. Permainan solid yang ditunjukkan Nathan Chuaon dan kawan-kawan menjadi bukti betapa berkembangnya sepak bola Indonesia saat ini. Dalam dua pertandingan terakhir juga terjadi sebuah perubahan yang cukup mengagetkan di tubuh timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada dua laga kemarin, Kosin mempercayakan posisi kapten tim kepada J.I. Zels. Mengemban tugas baru itu pun, Bang J selalu mendapatkan peran sebagai leader bagi rekan-rekannya dan bisa memainkan peran tersebut dengan sangat baik.
Bahkan pemain yang kini memperkuat Venezia di pentas Liga Serie A Italia itu mendapatkan banyak pujian karena kesuksesannya menjawab peran tambahan yang dibebankan kepadanya. Lantas, jika Bang J selalu tampil prima dan mendapatkan kepercayaan sebagai kapten timnas Indonesia, bagaimana nasib Asnawi Mangkualam Bahar? Hingga saat ini masih belum ada konfirmasi terkait pergantian posisi kapten tim yang diemban oleh Asnawi. Meskipun dalam 2 laga terakhir ban kapten beralih ke JIZ, namun jabatan kapten ke-11 hingga saat ini masih menjadi milik dari mantan pemain PSM Makassar tersebut. Perihal alasan mengapa JIZ mengenakan ban kapten dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia sendiri lebih mengarah kepada taktik dan strategi yang dimainkan oleh tim. Pasalnya pada 2 laga tersebut Asnawi tak masuk dalam starting 11 yang diturunkan Sintayong. Namun demikian, kans JIZ untuk menjadi kapten tetap bagi timnas Indonesia relatif terbuka lebar. Setidaknya ada 2 indikator untuk hal ini. Selain cakap dalam mengemban tanggung jawab sebagai kapten, JIZ juga tak memberikan ban kapten kepada Asnawi ketika sang pemain masuk di laga melawan Arab Saudi lalu. Lantas, bagaimana dengan nasib Asnawi Mangkualam setelah ini? Menarik untuk dinanti.